Shalom teman-teman. Boleh lambaikan tangan kalau dengar suara saya? Oke, selamat Paskah ya semua ya. Gimana kemarin pada misa offline atau misa online? Nah, bersyukur ya kita udah bisa misa offline di sini. Oke, sebelum kita mulai talk show, biar lebih semangat, kita angkat pujian ini, kita katakan Yesus sudah lahir untuk kita, mati untuk kita, dan bangkit untuk kita. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Katakan dia firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Yesus sobat kami, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia firman Allah, dia itu sang penebus, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia. Sama-sama kita bersorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Saya kembalikan ke Rena, silakan. Baik, thank you Rifan. Shalom semuanya. Welcome kembali, selamat datang kembali ke Mayo Talks edisi 22 April 2022. Udah siap-siap banget nih kan, temanya hari ini luar biasa ya, mengenai family adventure. Saya udah bergaya begini udah oke lah ya, kayak pantai segala macam ya dengan topi ya. Oke, saya akan buka topi dulu nih teman-teman semuanya nih. Kenapa? Karena kita kan doa dulu sebelum kita mulai ya. Oke ya, mari kita berdoa sebentar. Kita menenangkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk setiap karya dan kebaikan-Mu di malam hari ini. Kami akan bersama-sama mendengarkan inspirasi Tuhan daripada Engkau untuk terus memberikan suatu penguatan kepada pasutri-pasutri dan mengenai couple goals yang akan kami sharingkan. Kau bekerja Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar hikmat-Mu, rencana-Mu, dan Roh Kudus-Mu akan tercurah dan memberikan kami suatu hikmat yang baru untuk memperkuatkan inspirasi kami dalam membangun relasi pasutri dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruhnya perlengkapan. Kami siap Tuhan untuk bercerita dan bersharing bersama-sama. Bunda Maria, Engkau selalu menjadi pendoa kami. Doakanlah kami. Santo Yosef, lindungilah dan jagailah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, saya pakai lagi topinya ya, karena temanya tema khusus ini ya, harus kita pakai nih ya. Sebelum teman-teman semua akan liburan minggu depan, saya akan membangun dulu booster liburan ya, atmosfer liburan ya. Oke, anyway teman-teman, welcome di Mayo Talks di edisi April 22 ini. Acara ini anyway teman-teman diselenggarakan oleh komunitas Maria Yosef ya, komunitas yang berfokuskan di dalam pasutri yang berpusat di dalam kerasulan keluarga. Dan Mayo Talk sendiri ini selalu kita adakan di Jumat minggu keempat ya. Kita akan selalu membangun suatu inspirasi positif bagi pasutri di dalam Mayo Talks. Kemudian Mayo Talks sendiri akan bicara mengenai couple goals ya, setiap pasutri yang bisa menjadi inspirasi bagi kehidupan keluarga supaya kehidupan teman-teman dan saya menjadi lebih baik ya. Oke, sebelum saya akan lanjutkan untuk masuk ke Mayo Talks hari ini, boleh bersama-sama kita akan lihat cuplikan Mayo Talks di bulan yang lalu. Silakan teman-teman digital.
kami pun bisa merasakan kegembiraan kami dan bisa juga jadi anak-anak yang happy gitu ya. Jadi kalau banyak yang bilang happy mom, happy family. Mungkin itu saya revisi sedikit. Happy mom, happy dad, happy husband and wife, itu akan jadi happy family baru gitu ya. Thank you komunitas Mayo sudah bikin seperti ini, karena jadi orang tua kan nggak ada sekolahnya ya nggak gampang loh, nggak ada sekolahnya. Kita selalu belajar terus menerus. Setiap kali anak bertambah usia kita dapat hal baru lagi ya. Banyak pasti efeknya. Ketika kita pergi berdua, kita sebagai pasangan kan recharge ya nggak? Kita recharge, kita jadi happy. Ketika kita lagi konflik, udah deh pergi dulu aja, ayo kita makan bareng. Kita pulang udah dalam kondisi yang happy. Value apa sih yang pengen kita, istilahnya kita wariskan lah ke mereka, atau kita pengen mereka seperti apa gitu kan? Nah, ketika kita ngomong value-nya adalah gimana kita bekerja sama, gimana kita saling percaya, kita kan nggak bisa bilang kamu harus jujur, kamu harus bertanggung jawab kalau kita sendiri tidak melakukannya sebagai contoh, gitu kan? Oke, thank you tim digital. Jadi last month kita bicara mengenai parenting, mengenai reflection. Jadi mengenai bulan ini kita akan berbicara mengenai something yang berhubungan dengan bawa-bawa pantai ya, liburan, yaitu family adventure ya. Family adventure. Nah, sebelum teman-teman liburan, ya ada bagusnya, ada baiknya kita mau mendengarkan sharing dari Pak Sutri ini ya. Tapi sebelum lanjut, teman-teman, jangan lupa nanti di akhir acara kita ada tanya jawab ya. Jangan segan-segan teman-teman untuk bertanya dengan 2 metode ya, bisa raise hand ataupun juga bisa ketik di chat box, dan nanti di akhir pertanyaan yang paling baik dan paling bagus akan mendapatkan door prize ya. Door prize ya tentunya akan berhubungan dengan family adventure ya. Kemana ya? Satu tiket lah kira-kira buat kalian semua bisa enjoy bersama dengan keluarga ya. Asik kan? Oke. Tanpa menunggu lama-lama ya, saya akan memperkenalkan mengenai Pak Sutri yang akan menjadi narasumber pada malam hari ini, yaitu Pak Sutri, Leo dan Susan ya dari Singapura. Yeay. Halo. Susan. Ya kok. Kenapa kamu sendiri? Di mana pasanganmu? Pasanganku masih on the way, dia sebentar lagi ya. Beberapa menit lagi dia jeng dia akan datang. Oke. No worries ya. Oke, dengar-dengar nih teman-teman semua ya, Pak Sutri, Leo dan Susan ini adalah profesional dan mereka stay di Singapura ya. Tapi mereka sangat fasih bahasa Indonesia ya. Can lah ya, no problem. Can. Jadi mereka adalah profesional muda di Singapura dan dua-duanya adalah orang sibuk. Tapi somehow mereka punya couple goals yang sangat menarik ya. Jadi mereka walaupun sibuk, setiap minggu mereka selalu spend waktu bersama, family adventures together ya. Keren banget kan? Oke, Yeah. San, boleh sambil memperkenalkan diri dulu sambil menunggu pasangan hidupmu sebelah. Oke, aku perkenalkan diri dulu ya. Suaraku jelas kan ya kok? Jelas. Oke, sip. Jadi selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Susan dan suamiku namanya Leo Askario. Nah, ini foto kita. Bisa dilihat di layar teman-teman masing-masing. Jadi seperti ditulis di sini ya, dan Kore juga udah mention ya, kita berdua adalah working parents. Jadi kita berdua kerja sebagai sama-sama IT consultant. Tahun lalu kita kerja di company yang sama, tapi tahun ini kita sudah berpisah ke company yang berbeda gitu. Lalu kita menikah sudah 6 tahun 6 bulan, dan kita dikaruniai 2 orang anak laki-laki gitu. Dan ya seperti yang Kore mention, ya, kita sekarang tinggal di Singapura, tapi fasih berbahasa Indonesia. Gitu. Oke. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, bisa tanya jawabnya pakai bahasa Indonesia. Iya, Joke. iya. Anyway, thank you untuk perkenalannya ya. Sambil menunggu pasangan hidupmu di sebelah ya, pertanyaan dulu ya, kisi-kisi dulu dong dikit nih. Kita hari ini kan mau bahas mengenai family adventure kan ya. Ya. Jadi apa yang membuat kalian berdua itu, kan dengar-dengar nih kalian juga habis liburan, kemudian bawa anak-anak dan segala macam, dan bahkan kalau lihat di IG-nya ya, nanti teman-teman bisa stalker sendiri ya. Kayaknya tiap minggu
jalan-jalan mulu nih kayaknya gitu ya. Aha. Dan jalan-jalannya pasti bukannya berdua, tapi mereka always together with itu ya, kiddos ya, sama boys ya. Ya. Enjoy banget dan selalu happy, selalu jalan. Kira-kira apa sih, boleh nggak? Apa yang membuat kalian berdua trigger gitu ya, sampai akhirnya selalu mau spend time sehingga kayaknya adventure banget ya. Dan kayaknya bukan yang model-model playground doang gitu ya, tapi sampai dengan ke pantai, nyebrang pulau dan lain-lain ya. Iya, ya. Oke. Nah, jadi mungkin buat gambaran buat teman-teman yang belum stalker IG, belum stalker IG, maksudnya biar ada gambaran. Jadi sebenarnya family adventure yang kita lakuin itu apa aja sih gitu. Biasanya tuh yang paling sering kita lakukan dan mostly biasanya tiap minggu itu adalah kita naik sepeda berempat. Terus naik sepedanya itu biasanya dari rumah kita naik sepeda ke pantai, cuma pantai yang deket-deket sih gitu. Atau misalnya naik sepeda berempat kita playground hopping, kita cari playground atau cari taman gitu. Atau yang kayak Korey bilang barusan ya, kita itu baru pulang dari ke Indo, akhirnya kita bisa pulang ke Indo. Nah, itu kita sempat traveling ke Bali, dari Bali kita ke Bandung, dari Bandung kita ke Lampung gitu. Nah, terus dan waktu kita di Jakarta itu juga kita sempat ke Gelanggang Samudra, ke Ancol gitu. Nah, sebenarnya kenapa kita tuh memilih untuk traveling outdoor? Nah, itu sebenarnya related ke background kita berdua sih kok. Background berdua, tunggu sebentar. Teng 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 teng. Ditarik dulu, ditarik. Oke. Akhirnya welcome. Datang dia. Selamat malam. Teman-teman semua, perkenalkan ini adalah Leo dan Susan. Biasanya kami memanggil Sule, Susan dan Leo. Iya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya aku boleh cerita lah ya, kenapa kita berdua tuh memilih outdoor gitu loh sebagai tujuan dari jalan-jalannya kita gitu setiap minggu. Itu sebenarnya trigger pertamanya itu karena background childhood kita masing-masing sih. Dan kita berdua itu bukan punya childhood yang sama, tapi kita punya childhood yang benar-benar berbeda 180 derajat gitu. Nah, jadi kalau misalnya aku boleh get into the deeper gitu ya kok, kenapa childhood kita berbeda, contohnya. Jadi kalau aku pribadi gitu, dari keluargaku, dari zaman dulu, papi sama mami tuh senang banget ngajak aku tuh pergi outdoor dari aku masih kecil. Jadi setiap minggu tuh kita nggak pernah absen pergi berenang. Jadi pergi berenangnya tuh kita pergi ke kolam renang yang ada di perumahan, terus kita pergi ke sana dan setiap minggu kita berenang gitu. Setiap minggu dan itu nggak pernah absen gitu. Terus hal-hal yang waktu aku ingat ya, dan yang aku ingat waktu masih kecil juga, aku sering banget ke Ancol. Papiku tuh suka tiba-tiba random dia jemput kita pulang sekolah. Kita dulu tinggal di Bekasi, terus sekolahku di Kelapa Gading. Dia jemput kita, terus kita pergi ke Ancol naik bebek-bebek gitu, naik bebek yang genjot gitu. Dan hal-hal itu tuh yang bikin aku kenangan masa kecilku tuh sungguh buat aku pribadi, aku tuh seneng banget gitu loh. Dan dari situ itu bikin aku jadi punya ide bahwa kayaknya aku harus create satu memori yang bahagia juga gitu loh untuk anak-anakku gitu. Nah, kalau dari Leo mungkin 180 derajat nih kalau Leo. Gimana Leo? Kalau aku masa kecilku, karena kan memang kebetulan aku dari broken family ya. Jadi mamiku tuh single parent. Jadi kita nggak punya banyak kesempatan untuk jalan-jalan. Jadi paling kalau weekend, kalau libur ya either main-main di rumah atau paling ya ke mall ya, nongkrong-nongkrong aja di mall. Untuk tamasya itu biasanya sesuatu yang cukup mewah, jadi belum tentu setahun sekali bisa dilakukan gitu. Ya, jadi selain dari background masa kecil, aku juga punya pikiran anak-anak zaman sekarang kalau mereka punya waktu luang ya ketika libur, mungkin lebih baik kita create moment gitu, create a family moment, karena waktu itu kan cepet banget kan, terutama anak-anak, mereka tumbuhnya itu dalam sekejap udah gede. Daripada mereka main game atau nonton TV, lebih baik ya mungkin kita
pergi kemana dan create momen gitu, mumpung ada kesempatan gitu. Jadi background kalian berdua ini ya, jadi trigger ini ya. Ya, betul kok. Terus berikutnya lagi, selain dari background masing-masing, terus trigger yang paling utamanya sehingga kita bisa berdiskusi dan menemukan kata sepakat itu sebenarnya karena kita berdua sama-sama kerja di konsultan kan. Terus kerjaannya itu lumayan overtime terus lembur-lembur terus sampai satu titik kita tuh berpikir, kenapa hidup tuh cuma monoton kayak gini gitu loh. Kayaknya ada sesuatu yang lebih dari itu deh gitu. Terus kita mulai diskusi berdua gitu. Kita mulai diskusi berdua, mulai brainstorming lah. Kamu tuh sebenarnya pengennya kayak gimana sih gitu. Jadi dari situ kita menemukan kata sepakat bahwa oh ya, kalau weekday memang waktunya anak-anak sekolah, memang waktunya untuk kita kerja. Weekend, kenapa nggak kita benar-benar create something yang benar-benar beda gitu loh untuk anak-anak gitu. Oke. Tapi sebelum berlanjut ya, jadi kan Ya, ada ya. background dulu, trigger kalian berdua gitu ya. Tapi kalau lihat slide sebelumnya boleh nggak ya teman-teman digital ya? Kelihatannya kan, nah ini nih, Susan senyum nih. Kalau lihat Leo kayaknya agak keringetan ya Le ya, panas ya kayaknya. Tapi ini anyway keren sih ya. Maksudnya kalian berdua akhirnya ya nggak mudah ya punya background yang berbeda, tapi pada akhirnya kalian bisa menemukan kata sepakat ya. Itu kata poin banget nih buat teman-teman semua nih ya. Jadi apapun ketika dibicarakan dan bisa menemukan satu kata sepakatan itu pasti akan keren banget ya. Sepakat ya kata-katanya ya. Tapi anyway, pertanyaan lagi, Susar Leo, kenapa pada akhirnya outdoor lah yang akhirnya dipilih kalian ya? Oke. Kenapa pada akhirnya outdoor yang dipilih? Itu karena dari aku pribadi, aku bener-bener exposure aku yang dibikin sama papi, mami, sama orang tuaku, sama keluargaku gitu, itu exposure terhadap outdoor tuh besar banget. Jadi yang namanya naik gunung, pergi ke pantai, terus main becek-becekan dan segala macam, itu bener-bener besar banget gitu loh kok. Yang even bahkan dulu zaman kecil suka main banjir-banjiran gitu. Itu buat aku adalah momen-momen yang ternyata ketika aku udah besar ini, itu something yang kalau diingat lagi tuh itu bener-bener kayak bahagia ya, kok lepas bebas ya gitu. Jadi makanya aku bilang ke Leo, aku pengen banget anak-anak diekspos ke outdoor gitu. Nah mungkin kalau dari Leo sendiri, Kalau dari aku sebenarnya agak beda ya. Outdoor panas kan? Panas. Aku lebih sukanya sebenarnya ya nyantai-nyantai gitu. Ya jadi tiap kali trip kita ya kompromi dan kompromi dan sepakat lah intinya. Jadi ada part of the trip yang kita bener-bener outdoor, bener-bener panas-panasan, becek-becekan. Ada part of the trip yang kita nyantai-nyantai aja di hotel, main-main di sekeliling hotel, kayak gitu. Oke, nice. Dan kalau dari aku sendiri memang aku tahu Susan nih kerjaannya lately ini a bit of more demanding lah, dan dia stres, dan aku tahu salah satu hal yang bisa lepas stres dia tuh itu adalah activity di outdoor gitu. Jadi ya udahlah. Ya udahlah. Mendapatkan suami seperti Leo ya. Iya, Tapi Leo, kamu begini nggak terpaksa kan? Bahagia kan? Bahagia kan kamu begini? Awal-awal ya gimana ya, something yang itu nanti masuk di challenge yang beda, tapi jujur. kalau sekarang sih udah enjoy aja. Kayak awal-awal diajak main sepeda kan, aduh apaan sih ini panas, capek. Tapi sekarang kita oke, mau naik sepeda ke pulau sebelah oke. Nice. Itu namanya cinta ya. Akhirnya happy ketika pasangan happy ya. Nice. Nah, setelah kalian setuju mau ke outdoor, setelah setuju bahwa kita ingin creating ya, maksudnya kasih memori yang baik lah buat anak-anak gitu ya.
Nah, waktu memulainya itu pasti kan ada transisi ya. Nggak langsung bisa kita, oke kita mau family adventure, kita mau outdoor gitu ya. Nah, ada nggak adjustment pertama kali untuk mau memulainya kira-kira bagaimana gitu? Oh, itu mah pasti ada kok, pasti banget. Karena yang barusan Leo bilang aja kan, itu mungkin masuk ke challenge-nya juga kali ya. Jadi karena ekspektasi kita juga berdua beda gitu. Kalau aku pribadi tuh lebih ke yang benar-benar expose ke outdoor, yang benar-benar kayak mainnya tuh gubrak gitu. Mungkin kayak benar-benar lepas outdoor banget, tapi Leo tuh lebih suka yang relax gitu. Kayak misalnya, oh kalau kita naik sepeda, kecepatannya tuh nggak boleh melebihi sekian gitu. Kalau aku kan sukanya, yang ngebut gitu. Kalau bisa lebih cepat nyampe, lebih bagus gitu. Kalau Leo, kalau bisa relax, kenapa nggak relax gitu loh? Genjot aja pelan-pelan, lo bisa nikmatin tuh pemandangan di kiri, di kanan gitu Berhenti kan. dulu, foto-foto Berhenti dulu, minum dulu, foto dulu gitu kan. Nah itu bener-bener challenge yang kita berdua lewatin gitu loh. Yang nggak dengan gampang, oh ya oke, kita decide ini terus habis itu jalan begitu smooth aja tuh enggak gitu. Itu challenge yang kita berdua harus overcome, yang satu-satu dilewatin gitu. Mungkin kalau contohnya adalah ya kayak misalnya pergi ke Bali gitu. Kemarin kan kita pergi ke Bali. Kalau aku lebih suka yang kita bisa main misalnya kalau bisa kita main arung jeram atau main yang lain, itu aku lebih suka gitu. Tapi Leo tuh nggak suka yang kayak gitu. Dan aku nggak mungkin memaksakan kehendakku kan gitu. Jadi aku harus kita harus menyamakan ekspektasi gitu. Jadi harus ada yang oke, aku tahu dia cuma mau sampai segini, ya nggak usah fighting over bread and butter gitu loh. Jangan berantem karena hal-hal yang sebenarnya bisa ditolerir gitu kan. Jadi ya dari sisi aku ya aku menyamakan ekspektasi, dari sisi Leo juga dia menyamakan ekspektasi gitu. Nah itu penting banget sih. Kalau nggak bisa nggak jadi pergi ya kan. Good. Itu makanya ketemu komitmen bareng-bareng di tengah-tengah ya. Iya betul. Apalagi soal cycling kemarin di Iya Bali. betul. Terus udah gitu yang pertama ya tadi itu challenge-nya ya mungkin kita harus samain ekspektasi. Terus yang berikutnya komitmen juga. Kalau memangnya kita udah komit kalau kita mau jalanin ini, ya apapun halangan yang terjadi, apapun misalnya hal-hal yang nggak enak yang terjadi, ya udah kita bersyukur aja. Contohnya nih di gambar ini kan ada gambar lumba-lumba ya kan. Jadi waktu kita udah decide nih, kita mau hari itu kita mau pergi ke Gelanggang Samudra. Kita mau kasih lihat anak-anak lah, mereka memang udah minta kita mau lihat lumba-lumba gitu. Nah terus akhirnya kita udah bawa mereka ke sana. Begitu jalan baru keluar perumahan, maminya Leo bilang handphone mami ketinggalan nih. Oke, handphone mami ketinggalan, balik ke rumah ya kan. Oke, terus pada akhirnya berangkat ya kan. Ternyata begitu sampai sana, Masnya bilang, waduh Mbak ini udah tutup. Karena puasa gitu kan, dia bilang karena puasa jadi mereka tutupnya lebih cepat gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita mau bete itu bisa banget bete gitu kan, gimana sih, tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, hal-hal yang kayak gitu ya udah disyukurin aja gitu. Oh ya kita jadi bisa ngajarin ke anak-anak ya, kalau memang ada sesuatu hal yang terjadi di luar kendali kita, ya udah terima aja dan disyukurin aja gitu. Dan dengan bersyukur biasanya kita akan menemukan jalan lain gitu. Jadi yang waktu itu kita lakukan ketika dia bilang Gelanggang Samudranya tutup, ya udah kita cuma ya udah gitu. Tapi ternyata nggak lama kemudian Masnya nawarin, tapi kalau mbaknya mau cuma kasih makan lumba-lumba aja bisa kok katanya. Beli aja tiketnya di situ. Oh oke. Gitu. Itu salah satunya sih kok. Ya. Jadi harus ada adjustment sini, adjustment sana. Jadi peran kalian berdua penting banget ya. Pada akhirnya hari itu bisa ketemu lomba ya. Dan pada akhirnya purpose kalian untuk bisa creating memories buat anak terjadi gitu ya. Walaupun short time, walaupun sebentar, tapi memori yang diberikan buat anak-anak jadi terbentuk gitu ya. Iya betul. Nice. Oke.
Teman-teman digital boleh satu layar ke atas. Nah, ini very important moment banget nih. Ya. Jadi bagaimana komitmen dari Leo dan Susan pada akhirnya akan create special memories, special childhood memories buat anak-anak kita gitu ya. Ya. Ya, ini fokus dari Susan dan Leo bagaimana akhirnya family adventure tersebut bagaimana setiap minggu ya, San, tiap minggu ya creative memories ya. Ya, sebenarnya itu komitmennya tiap minggu sih kok. Jadi mungkin agak balik sedikit lah ya. Kenapa akhirnya tadi kan Koko juga sempat tanya kenapa akhirnya kita memilih komitmen untuk outdoor ini gitu. Salah satunya yang tadi aku bilang pertama karena background keluarga kita berbeda gitu kan, dan aku punya childhood memories yang bener-bener profound gitu, yang bener-bener kayak aku suka banget gitu loh, dan aku bahagia banget gitu karena aku selalu dibawa ke outdoor gitu. Nah, Iya. terus yang berikutnya karena anak kita cowok ya. Ya karena Energinya anaknya banyak. cowok, energinya banyak. Pertama tuh mereka harus dihabisin energinya gitu. Nah, dengan outdoor akan lebih gampang, mereka ya main pasir ya kayak gini lah tuh, mereka main pasir ya udah, kita cuma ya udahlah nanti kita cuci baju gitu ya kan. Gitu. Itu yang kedua. Terus Berani kotor lah ya. berikutnya iya berani kotor. Terus habis itu yang ketiga itu dengan mereka ke outdoor itu sebenarnya mereka juga bisa belajar gitu dan jadi nggak boring. Kayak misalnya contohnya kita keluar terus kita lihat lah ada pohon kelapa gitu. Nanti kita ajarin yang kecil kan namanya Francis, yang gede namanya Dominic. Nah, si Francis itu kita bisa ajarin ada berapa pohon kelapa, jadi dia berhitung pohon kelapa gitu. Kalian belajar Jadi jadi. sekalian belajar juga gitu kan. Nah, terus yang berikutnya ini adalah waktu itu adalah pesan dari mami ya, pesan dari maminya Leo. Jadi mami tuh bilang kalau justru dengan kamu bawa anak-anak itu ke alam, kamu bisa memperkenalkan ini loh gunung yang diciptain sama Tuhan, ini loh ikan yang diciptain sama Tuhan gitu. Jadi dengan kita bawa, kita bisa memperkenalkan langsung ini loh ciptaan Tuhan, dan mereka bisa lebih lihat gitu. Jadi kayak misalnya ya misalnya kita kasih tahu gunung ini Tuhan yang ciptain gitu. One day ketika mereka lihat gunung atau lihat pantai kayak si Francis, dia bisa langsung bilang, oh God creates this gitu. Atau Jesus create this gitu. Ya gitu sih kok. Nice. Jadi itu yang bikin kita semakin, oh emang ini udah komitmen yang paling tepat lah buat kita berdua gitu. About adventure-nya, about outdoor and also nature ya San, dulu Sule ya. Ya, Lalu nature kita betul. bawa ke nature buat anak-anak gitu ya. Dan anyway anak-anak juga ketika dibawa ke adventure ke outdoor gitu ya, mereka juga happy ya, mereka juga senang gitu ya. Iya betul. Jadi kalau sebenarnya sih awal-awal mungkin, nah ini awal-awal ya kok, itu mungkin bagaimana kita membuat komitmen itu, tapi lama-kelamaan memang itu jadi habit. Jadi dengan komitmen diajak, terus pokoknya kita ajakin terus gitu, lama-lama itu jadi satu kebiasaan sih. Yang kadang-kadang kalau kita cuma tanya sama mereka, mau kemana weekend ini gitu, mereka sendiri yang bisa bilang, oh I want to go to the island, atau dia mau ke pantai gitu. By the way di Singapura ini kan ada pulau lah, pulau kecil yang bisa kita pergi. Jadi nggak cuma mall gitu, tapi ada juga satu pulau yang kita bisa pergi, namanya Pulau Ubin. Nah, kalau Korea belum ke situ, nanti kapan-kapan kita pergi. Siap. Gitu. Oke, dan Leo San, setelah komit kemudian mulai jalankan, dari sebuah komitmen berubah menjadi sebuah habits ya, dan ternyata ini pun juga menjadi suatu hal yang menarik buat anak-anak ya. Sekarang anak-anak udah mulai minta gitu ya, they can choose gitu ya, mereka bisa minta gitu ya. Dan mereka minta juga nggak pasti akan lebih milih ke ya karena habits ya, jadi milih selalu ke nature, selalu ke outdoor gitu ya. Nah, setelah mulai menjalaninya, ketika mulai jadi habits ya, kira-kira tantangan-tantangan apa yang dialami ya? Kayaknya anak-anak juga belum terlalu besar ya, San? Jadi kan masih kecil. Ya, belum. Nah, gampang nggak ya bawa mereka untuk jalan lagi kecil-kecil begitu ya? Gampang nggak?
Ya, Ah, sebelum ke anak-anak nih. ah, Sebelum ke anak-anak dari kitanya sendiri, challenge-nya ya satu, komitmen kerjaan, karena kadangkala even weekend kita mesti buka laptop kan. Jadi kemarin kebetulan liburan kemarin kita berdua komit nih. Oke, kita pulang Indo, kita nggak usah bawa laptop. Itu Whatever diskusinya happen, panjang itu setiap diskusinya hari. panjang. Ada kali sebulan mikir bawa laptop nggak ya, bawa laptop nggak ya? Ntar gimana kalau dicariin, kalau ada yang urgent. Akhirnya kita decide, oke, this time around kita udah lama nggak pulang, udah lama nggak cuti, oke lah, kita nggak usah bawa laptop. Nah itu kalau menurutku itu apa ya? Karena aku lihat kita kan liburan juga sama teman-teman, sama keluarga. Kita lihat, wah mereka abis kita pada tidur, anak-anak pada tidur jam 11-12, mereka buka laptop kerja sampai tengah malam. Untung kita nggak bawa. Iya. oh, setelah kalian berdua memutuskan ya, yang lainnya pada bawa laptop gitu ya. Yang lain pada bawa laptop. Aduh, ampun. Ya, jadi ya itu sih. Untung kita nggak bawa. Kedua ya soal anak-anak, namanya anak masih balita, cowok dua-duanya, mungkin termasuk yang a bit hyperaktif, super duper aktif. Ya emang capek banget sih kok, karena ya mereka nggak bisa diem. Kadang juga jam makannya itu beda banget mereka. Jadi kadangkala ketika kita makan siang, mereka masih belum mau makan. Akhirnya kita mesti bungkus, nanti mereka lapar baru disuapin. Kayak gitu sih, sama yang Silakan terus lah. ya biasa kan kalau di rumah lebih banyak ada mbak ya yang bantuin ya. Ketika liburan kita 24 jam 7 hari sama mereka. Ya memang harus lebih ini sih kok, jadi lebih sabar lah ngadepin mereka. Ya, tapi kalau ngelihat kalian berdua udah jadi habits, ada harga yang kalian dapatkan dan kayaknya dan ini terus berlanjut kan. Pasti kan kalian akan sangat satisfied dengan pilihan yang sudah dilakukan kan ya. Coba dong sharingkan bagaimana feelingnya setelah kalian membangun selama ini family adventure dan tiap terjadi dan capek persiapan. Tapi sharingkan dong kebahagiaan titik apa nih yang membuat kalian finally meskipun sulit tapi terus berlanjut nih. Kalau dari kita sih ya kok ya, ketika kita misalnya kita pergi gitu ya, akan ada banyak ya, nggak cuma adventure kita kemarin pergi liburan keluar kota atau pulang ke Bali atau kemana, bukan cuma itu, tapi dengan simple things kayak misalnya kita pergi ke pantai, terus mereka main gitu di pantai, terus mereka bisa appreciate apa ya? Kalau saat ini kan kayaknya orang itu nggak sibuk gitu loh, lihat gadget lah, lihat apa gitu. Tapi ketika mereka cuma duduk atau main pasir, itu buat kita tuh something yang membahagiakan gitu. Oh, mereka bisa enjoy the moment, mereka bisa menikmati gitu. Itu buat aku pribadi itu sesuatu yang berharga gitu. Karena banyak anak-anak yang mungkin kebanyakan mungkin main handphone, ya mereka juga gitulah. Kalau mereka kan kadang juga mereka banyak main handphone gitu, tapi ketika mereka keluar mereka bisa lihat alam, mereka bisa ini loh alam, terus mereka bisa main, itu tuh sesuatu yang membahagiakan gitu. Mereka bisa hujan-hujanan. Jadi aku cerita lah ya, waktu itu ada satu waktu di mana kita udah cuti nih. Udah cuti, jadi Leo udah cuti, aku udah cuti, kita decide kita mau nyebrang ke Pulau Ubin. Pulau Ubin tuh cuma sekitar 15 menit lah dari Singapura nyebrang gitu. Terus di sana itu nggak ada apa-apa gitu, benar-benar cuma yang alam, terus pinggir pulau ada air laut gitu. Biasanya di situ naik sepeda gitu kan. Nah ketika kita udah cuti, tahu-tahu hari itu hujan deras. Bener-bener dari bangun tidur sampai kita mau berangkat itu hujan gak berhenti. Wah itu dalam hati,
aduh Tuhan, kenapa hujan ya? Kan udah berdoa supaya hari ini nggak hujan gitu. Kenapa dikasih hujan gitu kan? Tapi di situ aku diingetin supaya ya coba aja disyukuri gitu loh apa yang terjadi gitu hari itu. Regardless mau hujan kek, mau terang kek, bersyukur aja gitu. Ya udah akhirnya kita berdua, oke kita bersyukuri aja, kita merem aja lah, kita hujan-hujanan lah gitu. Akhirnya saat itu kita decide untuk benar-benar pergi hujan-hujanan. Hujan-hujanan sampai supir taksinya bilang ini hujan loh katanya dia. Iya hujan nggak apa-apa uncle gitu kan. Terus akhirnya kita pergi hujan-hujanan dan ternyata sampai di sana begitu kita nyebrang kapal kering ya, kering loh di sana. Terus udah gitu ternyata sampai sana kering, terus udah gitu anak-anak bisa main. Terus begitu jam makan siang kita makan siang, hujan deras. Terus setelah hujan deras anak-anak ya udah kita bener-bener biarinin, udah terserah kamu mau main air kayak injek becek-becek kayak. Dan mereka bener-bener happy banget. Dan kita bisa lihat mereka tuh yang ketawa bebas, mereka yang lepas bebas itu satu kebahagiaan tersendiri sih buat orang tua gitu. Itu great experience ya buat mereka ya. ya betul. Terus dengan kadang-kadang kita juga suka playground hopping. Jadi di Singapura kan ada banyak playground gitu, ada banyak taman, ada playgroundnya. Nah dari situ kita biasanya Leo sih dia yang suka googling ada berapa banyak playground di Singapura, terus kita pergi satu-satu, jadi pergi satu, nanti minggu depan kita pergi lagi satu, ya kan? Ya naik sepeda gitu. Dan itu ya anak-anak senang banget gitu, dan dengan melihat kebahagiaan di mata mereka gitu, itu buat kita priceless. Dan itu ya memang kita udah ya goal kita tercapai lah gitu. Yes. Jadi benar-benar ketika melihat mereka happy itu udah terbayarkan dah semuanya ya. Mereka happy, bener. Mereka ketawa, bisa ngakak, kita udah ya itu nggak bisa dibayar lah ya momen itu ya. Ya keren. Betul kok. Keren. Jadi anyway selain segala macam persiapan dari kalian berdua untuk milih tempat dan lain-lainnya ya, ini kan bawa anak kecil ya. Gampang nggak ya San? Maksudnya dan mereka masih balita ya nih, mereka aktif lagi gitu kan. Kayaknya kalau buat teman-teman lagi, aduh bawa suster deh ya, ini kalian berdua kayaknya nggak bawa Neni sama sekali. Nggak, iya benar kok, kita nggak bawa. Tuh. Ya agak dibilang proses juga sih. Awalnya waktu mereka masih lebih kecil, susah nih perlengkapan perangnya banyak banget. Ci Sylvian Kore tahu lah ya. Mami. Biasa 2 koper gede plus 1 koper sedang sama 1 koper kecil. Ya, benar. Cuman recently udah banyak improve. 1 koper gede, 1 koper sedang cukup. Ya, jadi kalau kita nih misalnya mau pergi atau setelah kita mengambil komitmen ini, nah banyak sih preparationnya kok. Jadi yang pertama ya kita planning lah. Yang pertama itu kita planningnya itu kalau misalnya weekend deket-deket doang, itu biasanya di hari-hari kayak hari Kamis, Jumat gitu, biasanya Leo udah nanya nih, nanti weekend kita mau kemana gitu. Jadi kita udah planning, kita mau ke sini atau kita mau ke sini gitu. Itu kalau perginya simple. Tapi kalau misalnya perginya yang rada jauh, itu persiapannya lebih panjang lagi. Ada persiapan budget. Jadi kita tuh udah biasanya kita bikin Excel gitu. Budget kita tuh berapa, tiket semua apa segala macam kita list down, itu budgetnya. Terus itinerary-nya kita mau kemana, itu kita dari hari pertama sampai hari terakhir, kayak kemarin 2,5 minggu itu kok pulang ke Indo, itu udah ada itinerary-nya, hari ini kemana gitu. Karena kita nggak mau karena kita nggak mau yang waste time nanti mikir kemana. Udah di sana duduk terus mau kemana ya hari ini gitu. Nah, kita nggak mau gitu. Jadi kita udah prepare lah itinerary-nya. Terus berikutnya barang bawaan, terutama karena banyak banget barang bawaan. Jadi kayak apalagi COVID inilah ya, lagi masa COVID ini. Jadi barang bawaan kemarin kita bawa vitamin, suplemen, terus kita bawa makanan untuk anak-anak juga kita bawa. Jadi kayak misalnya kita udah mikirin kalau misalnya kita pergi ke Bali, kita pengen makan yang pedas-pedas, anak-anak nggak bisa, makanan apa sih yang kita bisa kasih ke anak-anak gitu. Jadi aku bawa kayak
abon-abon gitu aku bawa gitu. Jadi bener-bener udah di-prepare lah gitu. Sama satu lagi soal related ke safety sih kalau aku. Ya, Kayak misalnya kita mau planning mau naik boat dan biasanya kalau di situ kan nggak nyediain ya life jacket buat anak-anak. Jadi ya kita carilah di sini. Kita ya repot sedikit bawa tapi kan demi buat safety-nya anak-anak kayak gitu. Jadi Keren. ya dibilang gampang traveling sama anak-anak ya gampang-gampang susah kok, apalagi anaknya umur 5 tahun sama 3 tahun kan. Kadang-kadang yang kita udah lagi ribet-ribet mau naik pesawat dia buka maskernya, nah itu juga kan kadang-kadang Buka masker. gitu. Udah lumayan gondok tapi ya udah sabar gitu. Jadi ya lumayan. Yes. Thank you for sharing ya. Planning kalian tuh kayaknya udah benar-benar mantap ya. Tapi kalian akan banyak waktu poin penting ya, waktu kalian mau persiapan tuh penting banget ya, planning persiapan ya. Ya. Dan kalian berdua tuh udah langsung blend langsung aja ya, listing apa segala macem untuk bisa dibawa ya buat anak, vitamin, safety gitu ya, makanan ya. Iya, betul. Buat anak kecil ya, vitamin, Ya. safety, makanan ya. Sip. Jadi ngomong-ngomong mengenai tadi ada bahas mengenai budget ya, Leo, Susan ya. Ini kalian selalu bagaimana jalan-jalannya, spend yang nggak selalu besar tuh ini kan ya, kalau nggak boncos juga nih Leo, Susan nih. Kalau untuk weekend kita sebenarnya practically nggak keluar apa-apa kok kalau misalnya cuman ke pantai gitu, karena kita berangkat naik sepeda, pulang naik sepeda, di pantainya gratis, paling beli minum aja yang di vending machine tuh. Iya. Ini dari sepeda nih, dari rumah ya, goes begitu, bonceng anak-anak gitu ya. Dari rumah. Iya, bonceng anak-anak. Gitu. Nah, terus kalau weekend gitu ya biasanya kalau kita ke pantai, kalau misalnya udah jam dinner, biasa kita pergi ke hawker sih ya. Pergi ke hawker terus cari tempat, karena ada satu hawker yang kita suka. Jadi kita tuh kalau udah suka satu, udah deh gak kemana-mana lagi. Nah, itu ada satu kayak rumah makan kecil dan itu murah sih. Maksudnya kalau teman-teman ke Singapura kan ada hawker kayak kopitiam gitu, atau enggak food court. Ada juga restoran yang di mall gitu, atau enggak di resto-resto. Nah, biasanya kalau kita ya lebih memilih oh ya kita makan di hawker gitu. Terus kalau misalnya pergi-pergi juga mungkin yang kayak ke si akuarium, kayak ke akuarium yang itu, atau enggak ke tempat-tempat yang bayar gitu, itu jarang sih ya. Iya, jarang. Lebih jarang. Justru itu alasannya kok. Playground hopping itu gratis. Ya, gratis itu, gratis. Iya. Wah, kayaknya pintar nih Leo nih memilih tempat-tempat nih ya. Nggak perlu kita adventure ataupun outdoor, nggak harus selalu spend uang gitu ya. Kita bisa cari tempat-tempat yang kita bisa saving dan tetap bisa dapat creating memoriesnya gitu ya. Betul. Betul kok. Mantap, keren kalian. Oke. Sambil kita ngobrol-ngobrol lagi sama Leo Dason, teman-teman kalau sambil jalan ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan ya, nanti dia angkat raise hand-nya aja atau kemudian ketik di chat box juga boleh. Nanti kita akan diskusikan lagi ya. Kita akan coba tanya nih sama narasumber kita nih, Leo dan Susan nih, kira-kira ada tips-tips apa lagi nih ya supaya benar-benar kita bisa create a great memories buat kita punya anak-anak gitu ya. Aduh, kebayang sih San, Leo, ketika lihat mereka main hujan happy gitu ya, udah dah. Kayaknya ubi goreng pun jadi enak gitu ya. Semua kita makan jadi nikmat aja. Ya, happy aja bawaannya ya. Great. Ya, betul. Nah, kalau ke pulau itu sebenarnya mereka juga paling seneng. Jadi mereka udah tahu nih kalau mereka ke pulau itu ada satu toko es krim Walls. Karena di sini jarang ya es krim Walls kayaknya ya. Nah, di situ mereka tahu kalau di situ mereka boleh beli es krim Walls gitu. Jadi ya udah mereka pun senang kalau ke sana, mereka pasti oke, mau beli es krim di situ. Es mambo kok. Es mambo yang warna-warni. Es mambo. Iya. Pikir uncle yang $1 es krim Walls itu ya, beda ya. Ini es mambo. Dia es krim yang es mambo gitu. Nah, pikir di Walls itu ada es uncle es krim potong beda ya. Bukan. Beda kok, beda. Lebih hemat lagi kalian tuh ya, jangan-jangan harganya lebih murah lagi. Benar. Oke, thank you Leo Dason. Nah, anyway,
ada nggak tips-tips yang bisa kalian sharingkan lagi supaya supaya this kind of family adventure tuh bisa kita mulai, ataupun tips-tips lain yang menurut kalian tuh penting banget nih, sehingga benar-benar teman-teman dari yang hadir pada malam hari ini benar-benar bisa oke, wow, dapat aha momentsnya gitu. Aku ada satu yang aku mau share sih. Namanya kita traveling sama anak-anak ya, anak-anak apalagi anak-anak balita, mereka kan kadang throw tantrum, ngambek, atau ya ada aja lah kejadiannya yang kadang kala tuh men-trigger kita gitu. Nah itu ya paling ya mesti sabar sih. Kita pilih, kita komit bahwa momen itu kita mau jadikan happy moment. Ya udah kita sabar-sabar aja gitu, supaya nggak ngerusak suasana gitu loh. Oke, ini tips penting nih ya. Sometimes udah kita planningkan tapi nggak selalu smooth gitu ya. Ya, betul. Dan mungkin kalau tips yang ini kita juga pegang juga sih berdua. Jadi waktu itu ini pesan-pesan sebenarnya dari Romo yang waktu dulu ngeberkatin kita tuh waktu merit. Dia tuh bilang don't fight over bread and butter. Jadi jangan berantem cuma gara-gara hal yang kecil. Contohnya waktu itu sih dia kasih contoh tuh misalnya waktu itu contohnya persiapan merit, misalnya yang satu mau warna hijau, yang satu mau warna merah. Ya kalau memang warnanya bisa ditolerir, jangan diberantemin gitu. Nah itu yang kita pegang juga sih. Jadi kita berdua itu kalau bisa ada hal yang ditolerir, misalnya nih kita mau pergi, contohnya hari itu aku misalnya udah planning nih, udah punya pemikiran sendiri. Oh aku mau pergi ke sini, aku mau pergi ke tempat ini, terus habis itu aku mau pergi ke sini, habis itu makan di sini, habis itu ini gitu. Nah, itu kan pasti aku udah punya ekspektasi sendiri dong, udah ngebayang-bayangin sendiri. Tapi ternyata Leo punya pemikiran yang lain gitu. Nah, ketika ketidaksepakatan itu atau mungkin ekspektasi yang berbeda itu ada, ya jangan diberantemin gitu loh. Ditolerir aja, di-adjust aja gitu loh. Jadi jangan berantem cuma gara-gara hal yang kecil. Contohnya mungkin kadang-kadang anak-anak kan juga suka ya throw tantrum, atau misalnya mereka juga kadang-kadang kan suka lagi jalan ke sini tiba-tiba mereka mau belok ke sana gitu kan. Namanya juga anak kecil ya, umur 5 tahun, 3 tahun. Yes. Ya kadang kita tuh suka memaksakan kehendak kita gitu kan. Nah, mungkin itu yang jangan dipaksain lah. Kadang ya udah kita ikutin aja dulu. Oh, mungkin ternyata ketika dia lagi maksain mau belok ke kiri, ternyata dia mau kasih lihat kita, oh di situ ada sesuatu yang menarik loh gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kecil itu nggak perlu dibikin besar gitu. Don't fight, jangan berantem lah gitu. Ya ditolerir gitu. Gitu. Terus contohnya lagi kayak misalnya dulu yang tadi lah soal Leo, cara liburannya dia sama aku cara liburannya kan berbeda. Misalnya Leo itu sukanya yang relax di hotel, ya relax, tidur-tiduran, atau mungkin di hotel, lihat resort gitu kan. Sedangkan aku sukanya yang keluar-keluar, yang explore, yang adventure, yang nature gitu. Nah, awal-awal ya mungkin itu something yang susah banget buat kita berdua adjust gitu. Tapi lama-kelamaan ya kenapa harus diberantemin gitu. Jadi pemilihan lokasinya pun oke, hari ini kita nginepnya di hotel ini, kita relax. Besok kita adventure gitu. Besok kita pergi ke safari atau kita pergi kemana gitu. Jadi saling Give and take. Ya give and take kali ya kok ya. Gitu. Nah, kalian ya. Ya. Jadi jangan dipaksain kehendaknya. Oh, pokoknya harus A gitu, harus B gitu. Kadang-kadang kita harus manuver juga, kayak misalnya kayak contohnya tadi yang aku bilang itinerary, memang itinerary-nya udah lengkap, tapi kalau hari itu memang nggak bisa ke situ, ya udah gitu loh. Jangan yang habis itu bete terus jadi runyam semuanya gitu. Yes. Finally kehilangan momennya jadi ya. Ini poin Kehilangan bagus. momennya, betul. Bagus banget nih buat teman-teman yang lain ya. Jadi kadang-kadang kita udah planningkan secara detail, tapi kalau tengah-tengah berubah, selama esensinya kita masih bisa happy ya, masih bisa creating moments, why not ya?
Terus Ya, selalu ada kata-kata di tengah-tengah dan selalu mencari solusi ya. ya betul. Kalau kita udah ada budget, udah ada itinerary, udah planning dengan matang, sisanya banyak-banyak berdoa lah. Iya gitu. Iya kok. Iya, iya, iya. Gitu. Kebayang sih kalian berdua ketika lagi ada begitu gimana gimana nih ya. Tapi kelihatannya today kita mendengarkan kalian ceritakan tuh key point bagus banget buat teman-teman semua ya. Jadi planning is Ya, everything betul. Tetapi ketika ada berjalan, kalau ada adjustment is okay ya, ya mentolerir, it's okay, cari betul. jalan tengah, cari solusi, finally great momentsnya masih kita bisa dapatkan ya. Nice, nice. Thank you, thank you, thank you. Ya Wah, betul. oke, thank you banget San. Oke, sebelum kita masuk ke tanya jawab lagi, teman-teman yang ingin bertanya sebelum saya ini, mungkin ada kira-kira apa ini? Bisa dibilang dari semua yang Susan katakan, Leo katakan tadinya, ada nggak closing statement dari kalian berdua apa terhadap family adventure ini? Oh, oke. Yang kalau kamu mau ngomong? Kamu aja. Oke, oke. Jadi kalau dari kita berdua itu sebenarnya yang kita pegang benar-benar itu adalah ada satu hal yang dalam hidup ini tuh nggak bisa nunggu dan nggak bisa diulang, yaitu waktu. Jadi waktu itu nggak bisa nunggu dan waktu itu nggak bisa diulang gitu. Nah, anak-anak kita bertambah tua, orang tua kita, maksudnya anak-anak kita tuh bertumbuh besar, terus orang tua kita pun bertambah tua gitu loh. Waktu itu bener-bener buat kita berdua nggak bisa diulang gitu loh, dan itu nggak bisa nunggu gitu. Nah, terus sebenarnya itu yang kita pegang teguh dan sebenarnya kalau boleh sharing dikit, itu ayatnya ada di yang kita pegang itu Pengkhotbah 11 ayat 4. Jadi dia di situ bilang siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa yang senantiasa melihat awan gak akan menuai. Jadi kalau kita tunggu for the perfect moment, itu gak akan kejadian lah. Maksudnya gak sampai kapan juga kita gak akan tahu gitu kan. Jadi banyak kan orang bilang ngapain bawa anak kecil pergi jalan-jalan, mereka juga gak bakalan ingat gitu kan. Nah, ya memang sih mereka nggak akan ingat gitu loh, kayak anak-anak kita juga misalnya mereka dibawa pergi jalan-jalan mungkin mereka nggak akan ingat gitu loh, tapi kita berdua percaya karena kita berdua udah mengalaminya sendiri, ketika memang momen itu perfect gitu loh, atau benar-benar buat mereka tuh mengena gitu di hati mereka, dan itu tersimpan di dalam memori mereka, itu ketika mereka besar itu bisa jadi apa ya, bekal kali ya, bisa jadi ya bisa jadi pegangan, bisa jadi bekal, bisa jadi tabungan gitu loh buat mereka. Jadi ya itu sih yang kita pegang gitu loh. Jadi jangan nunggu lah gitu, jangan nunggu sampai kita udah kerjaannya udah sampai segini, atau misalnya ya, tapi mungkin kita kira-kira juga lah ya. Ya. Maksudnya jangan nunggu sampai waktunya itu benar-benar sempurna, segala sesuatu sempurna, baru kita mau create something untuk anak-anak kita gitu. Karena nggak akan ada waktu yang tepat sih kok itu buat kita berdua gitu. Nah terus ya Nah, yang berikutnya ya paling berserah yang tadi aku bilang. Ya kita boleh punya rencana ini itu segala macam, tapi ya kita juga perlu berserah lah sama Tuhan. Kayak misalnya kemarin kita pulang, yaitu benar-benar harus berdoa karena kan situasi kondisi juga nggak jelas gitu kan, COVID di mana-mana gitu kan. Jadi setelah kita boleh berencana, tapi kita serahin balik semuanya sama Tuhan. Kalau memang Tuhan berkehendak, ya Tuhan mengizinkan, ya biarlah itu yang Tuhan yang atur lah, Tuhan yang pimpin gitu. Nah jadi itu buat kita berdua ya peninggalan, the greatest legacy yang kita bisa tinggalin ke anak kita ya happy memories gitu loh. Karena happy memories, lovely memories itu cuma itu sih yang kita bisa kasih ke anak-anak kita gitu. Jadi jangan nunggu. yes, keren. Jangan nunggu ya. We have legacy for our children ya, happy and lovely memories ya. Wah, so lucky lah anak-anak kalian, so lucky ya punya orang tua seperti Thank you. Oke, sebelum kita lanjut, kita buka dulu ya. Ada teman-teman yang lain mungkin ada mau pertanyaan. Silakan resen. Kita buka dulu untuk 2 pertanyaan pertama ya. Oh, oke. Ada yang susah-susah ya nanyanya.
Sudah ada yang mau bertanya ini. Jessica. Halo, sorry gelap, anakku lagi tidur. Oke, silakan Jess. Mau nanya sama Leo dan Susan. Kan kayaknya tadi dengar background-nya kan beda ya. Kayaknya Susan suka yang outdoor, terus Leo tuh sukanya yang santai gitu. Nah, kalau aku sama suamiku sebenarnya beda banget. Aku suka traveling, dia nggak suka traveling sama sekali. Kan tadi kalian bilang berusaha menyamakan ekspektasi gitu ya. Boleh nggak kasih tipsnya gitu, gimana kalian waktu nyamain ekspektasi sampai ketemu di tengah itu berhasil? Thank you. Nah, Oke. silakan Leo. Ya, Susan Bapak ini Leo mau jawab? nih, Iya. prosesnya aja mungkin pertama kali ngalamin seperti ini ya, Leo, Susan, Sima akhirnya bisa menyamakan ekspektasi ini. True proses. Ya itu prosesnya nggak yang satu hari jadi gitu, atau mungkin satu kali terus langsung jadi bersepakat gitu, enggak gitu. Awal-awal itu Banyak ngedumelnya. banyak kedumelnya gitu loh, pasti banyak lah cacat-cacat gitu kan. Tapi ya kita coba berusaha terus dan kembali diingetin lagi gitu loh bahwa kita ini jadi nggak bisa ketika kita lagi misalnya lagi bete atau lagi emang nggak sesuai sepakat gitu terus kita langsung diadu gitu, nggak bisa gitu. Jadi biasanya ketika lagi bete ya udah gitu, tapi nanti ketika udah lagi relax gitu terus kita ngobrol lagi gitu berdua, ya lebih ngobrolnya itu biasanya lebih ke ini anak-anak gimana ya gitu loh. Ini anak-anak kayaknya anak-anak nih suka loh pergi outdoor gitu. Anak-anak nih seneng loh gitu loh. Lebih dikomunikasikan value apa yang aku pengen bawa, value apa yang Leo tuh kepengen bawa gitu. Dan prinsip apa yang kita tuh pengen pegang di dalam keluarga kita, dan prinsip apa tuh yang pengen kita turunkan ke anak kita gitu. Nah itu tuh terus dikomunikasiin gitu loh. Jadi kita berdua kalau lagi senggang gitu biasa kita suka jalan kaki muter berdua gitu keliling rumah aja gitu muter. Itu setelah. Ya, nah kalau awal-awal mungkin kalau aku boleh sharing gini. Susan nih ya berulang kali lah ngajakin misalnya main sepeda gitu. Aku kan awalnya nggak suka tuh yang panas-panas kan. Karena diajakin terus, satu hari oke lah coba. Baru jalan berapa kilo, aduh capek, panas, ngedumel, marah-marah. Tapi aku lihat, wah dia nggak ngejawabin, nggak apa ya, cool aja gitu, diem. Nah lama-lama aku mikir sendiri, kayaknya nih istriku nih suka banget sama hal yang gini, kenapa aku nggak coba gitu? Karena kan pasti Susan tuh rindu juga kan ditemenin sama suaminya, ya kan? Jadi melted nih. Dan semakin aku entertain itu, semakin dia juga nauin aku gitu loh. Harus ada part yang relax-relaxnya buat aku gitu. Oke, nice banget ini. Ya bener juga ya. Iya bener. Pertama-tama sih ya itu bener sih, harus dengan gigih. Oh ya ajakin lagi, nggak mau. Ajakin lagi, nggak mau. Ngedumel lagi. Pernah lah ada satu waktu yang bener-bener memang jadi dari pagi kita pergi keluar itu lumayan jauh lah dari sini, lumayan jauh lah pokoknya 1 jam lah kita traveling dari rumahku. Terus habis itu udah di situ anak-anak tiba-tiba mereka mau nangkep ikan yang kecil-kecil, nyemplung, tiba-tiba basah, udah basah terus mereka mau main yang lain. Terus sore kita masih pergi ke gereja, habis dari gereja masih kemana lagi, malamnya ngomel, aduh ngikutin kamu tuh capek gitu. Nah sebenarnya kalau minggu depannya aku misalnya kesel terus aku nggak mau pergi lagi bisa juga kan, tapi aku pikir nggak apa-apa lah gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu dianggap oh ya sudah gitu, kita dianggap nggak ada aja, dianggap happy aja. Kenapa cuma gara-gara
satu hal setitik terus jadi hancur semuanya, enggak juga kan gitu. Jadi ya udah tetap disyukurin aja. Terus nanti kalau dia lagi udah nggak bete, mulai lagi diingetin lagi, ini anak-anak seneng loh ini. Jadi value-nya diingetin lagi, prinsipnya diingetin lagi gitu. Terus diingetin lagi lah momen-momen senengnya. Jadi kan dia juga ingetnya yang seneng-seneng doang kan. Lama-lama jadi seneng. Jadi dari yang awalnya tuh komitmen berat ngejalaninnya, lama-lama dia pun jadi habit gitu. Nice. Oke, thank you ya Leo Susan ya. Ini udah ngejawab banget nih kalau buat gua nih. Gimana Jess? Terjawab nggak Jess? Iya, thank you. Oke ya. Susan Semoga banyak bisa ya, Ci. doain Leo ya, makanya Leo lulus akhirnya. Leo tuh mirip banget sama suamiku. Kalau diajak tuh ya itu panas, ngedumel. Jadi harus dikasih santai-santai. Aku yang nyetir, dia yang tidur di mobil. Oh ya itu bener sih, bener Terus sih, persis itu. Makanan enak, dia kan suka makan enak, harus di-entertain gitu. Ya betul. Kitanya Cuma harus belum bisa yang malah. komit sih. Kalau kayak every week gitu berat dia kayaknya. Jadi aku paling Ya. setahun cuma sekali 2 kali jadinya. Ya, it's okay. It's Oh, okay. thank you, It's okay thank you. sih. Semangat. Good point ya. Tadi bagus banget jawabannya tadi ya, Leo Susan ya. Pertama bicarakan dulu mengenai value dan prinsip yang mau dibagikan ke anak. Jadi udah mulai salah satu jalan tengah tuh ya. Kemudian persisten ya, San, sampai akhirnya Leo give up gitu ya, bukan ya? Sampai akhirnya nilai itu Leo juga dapat gitu ya, dan akhirnya Leo pun juga Iya. bisa menyeimbangkan ya. Ciao Jess. Nice. Oke, ada next question lagi nih dari Wilona. Ya, dari Wilona. Halo Leo and Susan, aku Wilona. Mau tanya gimana cara ngelepasin unsur kerjaan kantor pas liburan. Wah, walaupun nggak bawa laptop kan tetap dicariin ya, terutama kalau bos demanding. Ntar malah dipecat abis liburan. Ya. Serem juga ini. Ya. Silakan Leo Susan. Ya, Kamu? kalau dari aku pribadi, aku udah komunikasiin. Jadi aku udah komunikasiin planningku ini tuh dari jauh-jauh hari. Jadi dari 1 bulan sebelum, even dari ketika aku masih berencana, aku udah kasih tahu ke bosku, aku punya rencana nih tanggal segini sampai tanggal segini, aku mau ke sini gitu. Jadi bahkan ke klienku pun aku udah ngomong gitu loh, aku mau punya rencana ini gitu. Jadi aku udah set expectation gitu sama mereka, dan aku pun menunjuk kalau kata bosku tuh, kamu pun harus menunjukkan ya bahwa kamu nggak akan tinggalin klienmu, atau kamu nggak akan being irresponsible, atau kamu nggak akan jadi orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Jadi selama 1 bulan itu ya dia bilang, selama 1 bulan sebelum dia bilang, kamu coba atur apa aja yang ada di kamu, kerjaan on hand kamu apa aja. Jadi aku list down tuh di Excel, aku bikin tasnya, terus habis itu aku juga arrange PIC-nya siapa aja, outstanding-nya sampai mana, ini yang harus di follow up apa gitu. Jadi bener-bener sampai detail itu aku bikin, dan aku kasih tahu ke bosku, ini loh, dan ini kerjaanku yang masih outstanding, yang harus di follow up itu ini, PIC-nya sih ini. Ya udah aku kasih gitu ke dia, dan aku kasih tahu ke klien sama ke bosku bahwa aku masih bisa di reach out loh lewat WhatsApp gitu. Walaupun mungkin aku internetnya terbatas, tapi kalian masih tetap bisa reach out gitu. Don't worry gitu. Jadi kayak reassure kalau oke, aku nggak tinggalin kok. Jadi waktu kemarin mau pergi liburan tuh aku sampai bilang, gue ini pergi liburan loh, bukan pergi resign, aku bilang gitu. Tenang aja, aku bilang gitu. Nice. Kalau dari aku sih. Kalau dari Leo? Ya dari aku kurang lebih sama sih. Kalau kita cuti panjang biasanya kan planningnya nggak mepet-mepet kan. Jadi ya kerjaan udah bisa di planning, yang bisa di-assign ke orang. Kalau masalah hal-hal urgent yang tiba-tiba ada ketika kita nggak lagi cuti, ya mungkin bisa diomongin dulu sama bosnya. Bos siapa yang bakal take cover buat kita ketika kita cuti, karena mungkin misalnya kita cuti selama 2 minggu, kita bisa bilang ke bosnya, selama 10 hari aku bener-bener nggak bisa di reach out nih karena pergi ke remote area, nggak mungkin bawa laptop.
Ya sebenarnya itu cuman masalah gimana memanage ekspektasi si bos aja sih. Dari jauh-jauh hari kita udah mesti Ya, kasih tahu bahwa kita mau benar-benar cuti supaya kita bisa comeback fresh gitu. Dan Nah, yang paling penting, satu lagi yang paling penting juga ya being transparent sih. Jadi kita harus transparent gitu sama bos kita bahwa oh kita pergi ke sini dari tanggal segini, perginya kemana gitu. Ya karena dengan transparent pun kan mereka jadi tahu oh mereka ke sana, oh mereka ke sini sini gitu. Nggak usah jadi ya udah apa adanya aja gitu. ya, ya, Kalau ya. emang mereka suruh bawa laptop, ya udah gitu. Ya dijalanin aja gitu maksudnya. Kalau bawa laptop biasanya aku tanya gini, oke bos, ini kan my personal trip ya. Kalau sampai hilang atau kenapa-napa, gimana tuh insurance biasanya nggak ganti. Iya. Dan ada data-data penting kan, Mm-mm. biasanya gitu. Itu Bos tricky mikir lagi nanti. ya, tricky answer. Nah, Jadi komunikasi itu penting sih, komunikasi itu penting ya. yes, dan kalian udah prepare jauh-jauh hari gitu ya. Jadi juga buat bos Ya. memberikan izin juga tenang gitu ya. Ya kalau yang cuti panjang biasanya kita jauh-jauh hari sih. Even yang kalau kayak cuti, misalnya aku udah tahu aku mau cuti kapan, biasanya misalnya nih aku udah tahu bulan ini kan bulan April, bulan Mei misalnya aku udah tahu aku mau cuti, ya dari bulan April ini aku udah kasih tahu Mei aku punya planning cuti ini gitu. Jadi biasanya ya cuma yang urgent dadakan aja yang ya udah mau Iya. gimana lagi dadakan. Yes, oke. Nice. Jadi begitu ya. Thank you Susan, Leo. Jadi begitu Ya, Wilona. semoga Jadi menjawab. ya, jadi apa? Oh itu. Oke ya. Ini ngomongin bosnya. Anyway, planning kan jauh-jauh hari, kemudian convince kita punya bos ya, bahwa pekerjaannya bisa kita listing dengan baik gitu ya. Oke, thank you. Oke, sudah 2 pertanyaan kita buka ya. Kita buka lagi 2 pertanyaan. Masih ada waktu kah? Ya, kita buka lagi teman-teman. Ada 2 pertanyaan, silakan yang berhubungan dengan adventure, yang ada tantangan bagaimana bawa anak kecil. Leo dan Susan sudah bisa mengatasinya gitu ya, dan value-value ini udah dibawa dengan baik dalam keluarganya ya. Creating memories dengan sangat baik untuk kedua anaknya ya. Dan sudah melewati kata-kata sepakat dan komitmen dari komitmen kemudian berubah menjadi habits ya, dan sekarang mereka sudah terbiasa naik sepeda gitu ya, Leo dan Susan ya. Jam lebih ya. Oke. Betul. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya buka lagi 2 pertanyaan lagi. Kalau ada yang mau bertanya silakan seputar dengan family adventure, apalagi teman-teman yang sebelum liburan di minggu depan ya, mungkin ada yang ingin bertanya, ada yang ingin mempersiapkan liburan, ada yang ingin bertanya mengenai seputar adventure-nya, kira-kira ini. Oh, oke. Ya, ini cerita Marlina ya. Mau tanya nih, peristiwa apa yang paling challenging dan bagaimana mengatasinya? Oke. Apa yang challenging? Yang paling nih challenging dan bagaimana mengatasinya. Kalau aku yang paling challenging dalam hidupku itu ngasih makan anak. Oke. Dan Aku nggak bagaimana bisa ngasih makan anak. how to overcome Aku nggak- San? Ya aku tuh paling nggak bisa ngasih makan anak karena aku nggak sabaran lah ya. Nungguin dia makan nggak selesai gitu. Aku paling nggak bisa tuh. Apalagi anakku tuh masih yang satu 5 tahun, yang satu 3 tahun. Nah kalau yang 5 tahun udah lumayan, dia udah bisa dibilangin, dia udah bisa makan sendiri. Tapi yang 3 tahun itu super challenging gitu loh. Nah awal-awal itu ya ketika misalnya nih trip gitu kan, terus awal-awal dia nggak mau makan. Adalah kemarin juga waktu trip kemarin tuh kayak gitu. Tiba-tiba dia nggak mau makan gitu. Pagi kita sarapan di hotel dia nggak mau makan. Terus udah gitu pusing kan kalau anak nggak makan kan kita takutnya sakit gitu kan. Gimana nih kalau anaknya sakit apa segala macam. Tapi itu hari pertama aku sempet kayak wah bete nih anak nggak mau makan kan. Nah akhirnya di situ aku sadar gitu loh. Ya kalau dia nggak mau makan mungkin memang dia belum mau makan gitu. Kenapa harus pusing gitu? Ya udah aku coba kasih dia susu. Mau nggak ya dia susu? Ya dia maulah sedikit. Ya udahlah, at least sudah ada yang masuk gitu kan. Ya udah dari situ aku berusaha ya nggak usah maksa gitu loh. Toh anak ketika dia lapar dia akan cari makan sendiri gitu loh. Jadi dari situ aku mulai menenangkan diri, relax lagi.
oh ya udah, jadi bener-bener ya itu waktu di Bali kita tuh karena yang gede, yang dewasa ini kan maminya Leo, maksudnya mami itu kan eh, makan pagi, dia tipe orang yang makan pagi banget. Nah aku sama anak-anakku itu bukan tipe orang yang makan pagi. Kita kalau pagi aja anak-anak paling cuma makan oatmeal atau makan roti gitu kan. Nah sedangkan mereka jam 12 mereka masih kenyang ya kan. Jadi ya bener-bener anak-anak itu makan jam 3 sore, sama jam 9 malam gitu. Jadi ketika mereka susah makan itu buat aku challenging banget di situ. Ya aku ingat lagi lah bahwa aku mau creating memories gitu. Aku nggak mau cuma gara-gara urusan susah makan itu anak jadi bubar lah liburan kita gitu. Jadi di situ Leo pun ngingetin, dia bilang ini, jadi mau marah-marah selama liburan gitu kan. Reminder ya. Iya. Ya. Jadi dari situ aku oke lah, aku calm down. Jadi dari situ bawaannya lebih santai aja. Ya dia nggak mau makan ya udah, dia mau makan jam 3 ya udah makan lah jam 3, dia mau makan Astor, dia mau makan apa makan lah gitu. Lebih santai ya. Jadi pas lunch kita bungkusin makanannya buat nanti kalau mereka lapar ya. Iya, atau kadang-kadang kalau memang nggak sempat bungkus, mau makan McD, ya udah belilah McD lah gitu. Mau makan ini, ya udah maksudnya yang simple-simple lah gitu. Nggak dipusingin lah, yang penting mereka makan. Iya, kayak misalnya contohnya misalnya mereka susah dapat sayur-sayuran kan, misalnya kita lagi liburan susah nih dapat sayur-sayuran, jadi anak-anak nggak makan sayur-sayuran, ya udahlah merem aja lah, yang penting mereka makan, kita kasih vitamin, kasih susu apa, ya udah gitu. Keren. Selalu cari solusi aja, jangan dibawa ribet gitu ya San ya. Nyantai aja lah, nyantai. Ini mau makan prepare makanannya ya. Thank you. Ya. Oke. Dan ini ada yang mau tanya lagi nih, Desi Arsanti ini udah resen nih. Silakan. Desi. Halo, mau tanya ya, kalau di Singapura kan kayak hiburan-hiburannya outdoor itu practically free ya, maksudnya ke playground itu free, habis itu ya kalau mau ke library itu free, terus bisa jalan-jalan, naik bus, MRT itu kayak reachable gitu ya. Kan pasti benar tinggal di Indo juga gitu. Kira-kira ada ide apa sih? Kayak outdoor activity yang murah budgetnya tapi ya kayak tetap bisa experience something gitu. Ya, jadi kurang lebih goals-nya itu tetap kita bisa capture, tapi secara variabelnya dan juga ya secara budgetnya juga kita bisa atur supaya lebih ya nyaman dan aman, bisa continue kita lakukan mungkin once a week or 2 minggu sekali ya begitu. Jadi mungkin dari pengalaman kalian apa-apa aja sih yang bisa kita di-explore. Mungkin nanti kita juga masing-masing bisa adapt nih. Kalau saya dan Desi mungkin bisa adapt. Yang ini kayaknya memang Singapura banget nih, tapi yang ini kayaknya Jakarta, Tangerang masih bisa nih. Nah, sama-sama belajar kurang lebih kayak begitulah ya. Jadi bukan cakrawala berdasarkan dan mapping kalian gitu kurang lebihnya sih. Thank you. Oke. Apa Bu contohnya? Kalau aku ya yang aku pengen coba, yang di Singapura nggak mungkin nih, itu camping di depan rumah. Ya, itu kan kita pengen. Hampir nggak mungkin punya rumah. Kita tuh kemarin udah prepare, kita kemarin sempat mikir loh, apa kita bawa tenda ya dari sini ya, gitu loh. Kita udah sempat mikir tuh, apa kita bawa tenda dari sini terus kita parkir di garasi rumah terus kita buka gitu. Karena itu kita belum kesampaian itu camping depan rumah. Terus camping depan rumah itu seneng loh anak-anak ngelihat bintang-bintang ya, atau mungkin langit gitu. Itu yang sampai sekarang belum kesampaian. Bahkan kemarin waktu kita pulang mereka nanya ya, kita nggak jadi camping katanya gitu. Nah itu belum kesampaian. Terus habis itu waktu itu kita ngapain ya Bu, yang karena kita tinggal di Bogor sih ya, kita tinggal di Cibinong. Terus waktu itu kita ke Kebun Raya Bogor. Ya udah main-main aja di Kebun Raya Bogor gitu, di tamannya gitu, lari-lari. Terus kayak kemarin kita pulang itu adekku ada beliin bola. Jadi emang sengaja kita beli bola gitu. Jadi mereka main bola
ya bener-bener kita main bola gitu, kita main bola sama mereka. Terus kemarin juga sempat main gobak sodor gitu, kadang-kadang di depan ya maksudnya di taman gitu, di taman kita main gobak sodor gitu. Gobak sodor tuh apa ya? Gobak sodor tuh yang itu loh, Yang kok itu, jaga-jaga yang itu loh. jaga-jagain, jadi nggak Iya, bisa nggak bisa lewat. Ya, itu. Bentengan, Atau bentengan. ya Oh, bentengan tuh, bentengan. Ya, Main itu sama anak-anak. Oke, kayaknya yang penting childhood-nya nih. yang penting adalah interaksi kita kan sama anak-anak. Karena Ya, kalau benar. kalau indoor biasanya cenderungnya tuh ya sibuk masing-masing. Ya, kalau indoor sibuk Jadi masing-masing. kita nggak kasih 100% perhatian sama anak-anak. Ya, terus kalau kayak waktu kita ke Ancol, ya kita main itu bebek-bebek gitu. Main yang bebek goes-goes itu, terus main di pantai. Terus waktu kita pernah juga sih kayak impromptu ya waktu itu, kayak ad hoc ke puncak, cuma duduk. Itu bener-bener sih. Kalau diinget-inget, jadi waktu itu kita cuma habis makan siang, terus habis itu kayak bosen juga ya. Kita naik aja yuk ke puncak. Jadi ke puncak bus, cuma ngasih lihat anak-anak, ini loh kebun teh Nah, gitu. dingin. Ini loh dingin, ini loh rasa dingin gitu. Udah, terus habis itu turun lagi. Nice, Jadi nice. nggak mesti yang Oke, sesuatu banyak ya yang ya nggak mesti yang kadang-kadang kita juga ada lah kita ke mall ya kan. Kayak di Singapura kita ada ke mall, tapi kita cari mallnya tuh yang kayak di Vivo City kan di atasnya tuh ada tamannya. Ya. Jadi kita cari mall yang ada tamannya. Oh, kemarin ini di Indo kita main kapal otok-otok. Kapal otok-otok di mana? Kapal otok-otok. Kapal otok-otok. Oke. Yang dari kaleng itu. Oh iya ya kan, kapal yang otok-otok otok-otok pakai gitu yang pakai api. Itu. Di rumah pakai baskom. Jadi Lama-lama banyak lah kasih ya. Banyak. Ya maksudnya ya yang penting lebih ke bukan indoor lah, bukan yang cuma jalan-jalan di mall. Ada juga lah, kadang juga kita ada lah satu kali yang kita juga jalan ke mall. Nah itu ular tangga 2 meter kali 2 meter juga ada. Jadi Ya. ular tangganya tuh gede, kita jadi bisa jadi ininya lah pionnya gitu. Mm-mm. Itu ada juga gitu kok. Karena kalau ke mall ujung-ujungnya dipalak beli mainan. Ya itu juga sih salah satu alasan kita nggak ke mall, takut dipalak kok. Pasti dipalak. So, ternyata family adventure ini banyak manfaatnya ya. Kayak hemat di kantong. Hemat di kantong juga ya. Oke. So, anyway, kita Oke, thank you banget ya Leo, Susan, teman-teman. Oke, kita sudah nggak kerasa udah hampir berapa lama kita sharing. Thank you banget untuk sharingnya ya, Leo and Susan. Sudah bisa men-sharingkan bagaimana menyemangati pasutri-pasutri lain supaya kita bisa create ya family adventure to create legacy for our children ya, become happy ya, buat bisa jadi happy, buat happy memories buat anak-anak kita ya. Oke, one more time ya Susan, ada nggak kata-kata closing buat kita sebelum kita akan ending sesi Maya Talks hari ini? Kata-kata closing book. Kira-kira apa? 1 kata, 2 kata, 3 kata, apa kata? Boleh. Ya satu kata lah. Happy parents is a greatest gift juga buat anak-anak. Oh. Jadi dengan kita berdua happy itu adalah hadiah terbaik sebenarnya buat anak-anak gitu loh. Oke, wah nice. Oke, thank you again Leo and Susan sudah men-sharingkan buat kita semuanya ya. Supaya teman-teman yang lain semua yang hadir bisa creating juga memori buat anak-anak kita, dan from now on create the moment buat kita ya, create moment buat anak-anak kita juga ya, supaya bisa menjadikan komitmen family adventure menjadi habits family adventure. Oke, anyway, sebelum saya lanjut, tadi ada 3 pertanyaan yang 1, 2, 3, 4. Ada 4 pertanyaan ya, Leo dan Susan. Nah, yang kita udah mempersiapkan 1 door prize, silakan Leo dan Susan consider. Tadi siapa aja yang nanya ya? Ada Jessica, ada Cinita, ada Wilona, ada Desi Arsanti. Dari semua pertanyaan ini coba kalian rebuhkan dulu. Mana yang kira-kira pertanyaan yang terbaik buat kalian? Menurut kalian, bebas.
Jeng Udah kok. jeng. Jeng jeng. Udah. Udah. Wih, memang udah bisa sih kali ya. Kalian ini udah bisa musik Samsung kali gitu ya. Langsung udah ya. Oke, silakan. Siapakah the lucky person yang dapat door prize hari ini? Ya, yang suaminya kayak Leo aja deh. Wah, luar biasa, Jessica. Biar suaminya mau diajak pergi keluar kok. Besok kita mau keluar, doain cerah ya. Iya. Oke, anyway nanti silakan door prize-nya ya, kongres ya Jessica. Nanti hadiahnya ada relate dengan Family Adventure. Kita akan berikan untuk jalan-jalan ke tiket wisata. Ya, nanti kita kirimkan ya. Silakan diajak suamimu Willy supaya bisa mengalami satu kali Family Adventure. Mudah-mudahan terus-menerus kita akan jalankan. Oke. Iya. Thank you. Oke, kongres ya Jessica. Oke, kita sebelum kita closing tadi ada beberapa banyak momen saya catatkan ya. Saya cuma bikin simple banget karena kalian berdua ini benar-benar is a good komunikasi kalian tuh bagus banget ya. Jadi to have a good family adventure. Tadi poin pertama adalah planning well. Kedua adalah prepare well. Ketiga adalah communicate well. Keempat adalah enjoy well. Setelah itu ya kalian akan mendapatkan untuk creating memories buat anak-anak kalian. Oke, sebelum kita tutup Maya Talks pada malam hari ini ada beberapa pengumuman. Pengumuman pertama untuk kegiatan Mayo Premier kita, Mayo untuk prayer meeting and gathering itu selalu di hari Sabtu minggu pertama ya, khususnya untuk bulan Mei bulan depan teman-teman kita akan berganti karena minggu pertama itu masih libur lebaran. Jadi kita akan adakan di Sabtu minggu kedua ya. Kemudian untuk pengumuman yang kedua, Mayo Talk Show di bulan depan boleh teman-teman tim digital untuk menampilkan. Ya, Mayo Talks untuk di bulan depan itu mengenai love and respect. Ya, the love she most desired, the respect he desperately need. Yang akan dibawakan oleh Pak Sutri, Hengki, dan Amanda dari Jakarta. So, don't miss the date. Bulan depan tanggal 27 Mei, tolong dicatat agendanya. Kemudian untuk Mayo Kids, teman-teman yang punya anak kecil, ya kita ada Mayo Kids itu di hari Minggu. Harinya selalu hari Minggu keempat. Kemudian teman-teman yang belum follow IG Mayo, silakan di-follow ya untuk semua materi-materi dan kegiatan dari komunitas Maria ya dan Yosef itu akan kita post di IG kita dan sumber-sumber inspirasi juga kita post di sana. Dan sekian pengumuman dari kami. Sekali lagi teman-teman, thank you semua untuk bisa bergabung di Mayo Talks pada malam hari ini. Again, Susan and Leo, thank you so much buat sharingnya ya. Sangat memberikan kita inspirasi untuk create memories buat anak-anak kita to have a family adventure. Oke, sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini yang boleh kami dapatkan bersama-sama. Tuhan, satu inspirasi lagi couple goals dari Pak Sutri, Leo, dan Susan. Bagaimana mereka memiliki satu habits untuk creating memories buat anak-anak dan keluarga dengan family adventure. Terima kasih, kami berdoa Engkau memberkati Leo dan Susan dan juga anak-anaknya senantiasa dalam penjagaan-Mu. Dan apa yang mereka lakukan senantiasa boleh memberikan inspirasi bagi Pak Sutri lainnya. Dan senantiasa Tuhan, apapun yang mereka butuhkan dalam keluarga mereka, mereka tidak pernah akan berkekurangan karena Engkau senantiasa menjaga dan membimbing mereka. Dan juga untuk kami semua yang boleh hadir pada malam hari ini, kami boleh men-trigger suatu inspirasi baru bagaimana creating moments dalam keluarga kami bersama untuk mulai mencari ide-ide dan membangun value-value dan prinsip-prinsip yang kami ingin bangun di dalam keluarga kami dan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan selesai, namun karya-Mu tidak pernah akan selesai dalam hidup kami, akan terus berlanjut. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami kembalikan kepada Engkau. Bunda Maria yang baik hati, doakanlah kami. Santo Yosef, lindungilah dan jagailah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke teman-teman semua, thank you for join Mayo Talks pada malam hari ini. See you next month.
Silakan Beb Ivan. Baik, shalom. Sekali lagi saya ngelihat muka-muka yang siap liburan ya, kayaknya boleh kasih jempolnya. Atau mungkin penasaran ular tangga 2 meter kali 2 meter, saya juga penasaran. Besok mau cari Tokopedia ada atau enggak? Rasanya enggak ada ya, hanya ada di Singapura gitu. Baik, mari kita memuji Tuhan. Kita akhiri Mail Talks kita malam hari ini. Kita adalah anak-anak pemenang. Kita nyanyikan bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau angkatku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi ya, bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita berisakan sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Thank you. Bye-bye. See you teman-teman. God bless you all.